Salah satu perbedaan yang mencolok antara dakwah Wahabi atau Salafi dengan dakwah Asy'ariyah Maturidiyah adalah masalah akidah, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalangan Asy'ari Maturidiyah yang banyak dianut oleh ulama NU di Indonesia, biasanya itu mengajarkan sifat 20 sebagai kurikulum utama di dalam akidah. Sedangkan Wahabi atau Salafi tidak mempelajari sifat 20 dan bahkan menganggapnya sebagai metode yang keliru. Perbedaan ini teman-teman bukan hanya soal teknik mengajar, tetapi menyentuh akar perbedaan manhaj dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Wahabi tidak mempelajari sifat 20. Jadi kita Ahlussunnah kalau jumpa orang kita panggil 3 lawan 20. 3 versi 20. 3 lawan 20. Teman-teman, apa itu sifat 20? Sifat 20 adalah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menurut ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka mengelompokkannya dalam 4 kategori. Sifat nasbiyah, satu sifat yaitu wujud, yang artinya ada. Sifat salbiyah, 5 sifat. Itu seperti qidam, tidak berpermulaan, baqa, kekal, tidak berkesudahan, mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari makhluknya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tidak butuh pada yang lain, wahdaniyah yaitu esa. Lalu ada juga sifat ma'ani yang banyak 7 sifatnya. Qudrah yaitu berkuasa, irada berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, dan sifat ma'nawiyah sebanyak 7 sifat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ilmu kalam itu mengajarkan bahwa memahami sifat 20 adalah inti dalam akidah dan syarat sahnya iman. Terus mengapa Wahabi tidak mempelajari sifat 20, teman-teman? Jadi ikhwan, pada malam ini kita menolak satu lagi fakta, iaitu orang kata Wahabi belajar tauhid 3 serangkai. Kita kata tidak, itu bukan Wahabi. Yang belajar tauhid 3 serangkai itu rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, itu adalah simbol Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Wahabi tak belajar? Kenapa kita tak belajar sifat 20? Kita bukan tak belajar sifat 20, kita menolak ilmu kalam. Pelajaran mencerita 20 sifat wajib, sifat mustahil, 1 sifat harus, 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat aruh Nabi, semua itu dipanggil dengan Aqidatul Khamsin. Pelajaran itu diambil daripada dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam bukan daripada Islam, dia daripada orang Greek tua yang masuk Islam, bawa pengaruh Buddha ke dalam Islam. Mereka tak boleh tinggal dan mereka tak terbimbing dengan akidah. Maka kerana itu dipanggil ilmu kalam. Ahlussunnah menolak ilmu kalam. Di dalamnya ada perbahasan sifat 20 ataupun Aqidatul Khamsin, akidah 50, dan tidak ada halal 7. Kita kembali pada Ahlussunnah. Jadi kalau orang nisbah itu pada Wahabi, kita tentang. Itu bukan Wahabi, itu pelajaran Ahlussunnah. Dan belajar sifat 20 bukan daripada mazhab Imam Syafi'i dan bukan daripada aliran Ahlussunnah. Ada beberapa alasan pokok mengapa Wahabi menolak metode sifat 20. Yang pertama, sifat Allah itu lebih dari 20 sifat. Wahabi yang berpegang kepada prinsip sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menambah, mengurangi, ataupun menyelewengkan maknanya.
Di dalam Al-Quran dan hadis, jumlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih banyak dari 20 sifat. Misalnya, Allah punya sifat ridha, murka, cinta, membenci, turun ke langit dunia, istiwa di atas arasnya, dan banyak lagi. Maka, membatasi hanya 20 sifat, teman-teman, itu dianggap sebagai pembatasan yang tidak ada dalilnya. Lalu yang kedua, metode sifat 20 itu berasal dari ilmu kalam filsafat. Wahabi menolak sifat 20 karena berasal dari metode rasional filosofis ala Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang awalnya dipengaruhi oleh logika Yunani yaitu filsafat Aristoteles. Padahal teman-teman, para ulama salaf, para sahabat dan tidak pernah mengajarkan sifat 20 secara sistematis seperti ini. Mereka cukup mempelajari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Yang ketiga, kekhawatiran menyimpang dalam penafsiran. Dalam ajaran sifat 20, teman-teman, sifat-sifat Allah itu sering ditakwil, yaitu diubah maknanya demi menyesuaikan dengan akal pikiran mereka. Sebagai contoh, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diartikan sebagai kekuasaan, bukan tangan yang sesuai dengan keagungannya. Istiwa Allah di atas arasnya diarti menguasai, bukan beristiwa secara hakiki sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabi atau Salafi itu menilai metode ini bertentangan dengan manhaj salaf yang menerima teks apa adanya tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk dan tanpa mengubah maknanya. Yang keempat, teman-teman, prinsip Wahabi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wahabi mempelajari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan dari rumus filsafat atau klasifikasi buatan manusia. Mereka mengamalkan kaidah, kami tetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, tanpa takhib, membagaimanakannya, tanpa tamsil, yaitu menyerupakannya. Teman-teman, tidak hanya sampai di situ. Di sini kita akan bawakan dalil Wahabi dalam menolak sifat 20. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 menyebutkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini, teman-teman, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat Allah tanpa pembatasan jumlah. Lalu dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk mengenal Allah tanpa metode filsafat. Bahkan para sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lainnya mempelajari sifat Allah itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Perlu untuk kita ketahui bersama, teman-teman, membatasi sifat Allah pada angka tertentu padahal sifat Allah itu tidak terbatas, mengabaikan banyak sifat yang jelas disebutkan di dalam dalil seperti cinta, murka, turun, tertawa, dan lain sebagainya. Metode belajar yang rumit sehingga menjauhkan orang awam dari memahami Allah dengan cara yang sederhana, memprioritaskan logika daripada teks wahyu dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wahabi tidak mempelajari sifat 20 bukan karena mereka menolak sifat Allah, tetapi karena mereka ingin mengambil sifat Allah itu langsung dari wahyunya, bukan dari metode filsafat. Mereka meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas hanya pada 20 sifat, teman-teman. Mereka menolak penafsiran akal yang menyalahi teks. Bagi Wahabi, mengenal Allah yang benar adalah dengan cara iman kepada semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengubah, mengurangi, ataupun membatasinya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.